Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya ya. Khusus buat Bapak Ibu yang melamar P3K tahap 2 2024 yang pelaksanaan ujiannya tahun 2025 penata layanan operasional. Kali ini saya buatkan soal-soal P3K tahap 2 ya Bapak Ibu ya. Bagian yang pertama, kita langsung aja ke soal yang pertama. Peran petugas operator dalam proses kontrol dokumen, sarana dan prasarana sangat krusial karena A. Ia bertanggung jawab penuh atas anggaran yang digunakan. B. Ia menjadi pihak yang mengatur jadwal distribusi barang. C. Ia bertugas sebagai verifikator awal yang menjaga integritas proses. D. Ia dapat memutuskan penerima manfaat dari pengadaan. E. Ia memiliki wewenang menentukan penyedia barang. Jawabannya adalah yang C. Ia bertugas sebagai verifikator awal yang menjaga integritas proses. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Operator adalah gatekeeper administratif yang menjamin hanya dokumen sah yang diproses ke tahap selanjutnya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Ia bertugas sebagai verifikator awal yang menjaga integritas proses. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Apa tindakan pertama yang harus dilakukan penata layanan operasional ketika terjadi gangguan pada infrastruktur operasional? Apakah A. Membiarkan gangguan tersebut hingga pihak lain mengambil tindakan. B. Melakukan pemeliharaan sementara sambil menunggu instruksi lebih lanjut. C. Melaporkan gangguan kepada atasan dan pihak terkait untuk segera diperbaiki. D. Mengabaikan gangguan selama tidak mengganggu kegiatan utama. Jawabannya adalah yang C. Melaporkan gangguan kepada atasan dan pihak terkait untuk segera diperbaiki. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Tindakan pertama yang harus dilakukan penata layanan operasional ketika terjadi gangguan pada infrastruktur operasional adalah melaporkan gangguan kepada atasan dan pihak terkait untuk segera diperbaiki. Ini memastikan bahwa masalah tersebut diketahui dan bisa segera ditangani oleh pihak yang berwenang. Langkah-langkah selanjutnya yang mungkin diperlukan setelah melapor. Yang pertama, identifikasi dan analisis gangguan. Setelah dilaporkan, penata layanan operasional perlu membantu dalam mengidentifikasi penyebab gangguan dan menganalisis dampaknya. Yang kedua, komunikasi. Menjaga komunikasi yang efektif dengan pihak-pihak terkait, termasuk pengguna sistem atau layanan yang terganggu. Sangat penting untuk memberikan informasi tentang status gangguan dan perkiraan waktu perbaikan. Yang ketiga, pemantauan. Memantau perkembangan perbaikan dan memastikan bahwa gangguan telah diatasi secara efektif. Yang keempat, pencatatan. Mencatat semua detail terkait gangguan, termasuk waktu terjadinya, penyebabnya, tindakan perbaikan, dan dampak yang terjadi untuk analisis lebih lanjut dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Dan yang terakhir, evaluasi. Melakukan evaluasi terhadap proses perbaikan dan langkah-langkah yang diambil untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal yang berikutnya.
Dalam melaksanakan tugas sebagai penata layanan operasional, seringkali ada situasi di mana dibutuhkan pengambilan keputusan cepat. Keputusan yang diambil secara cepat dan tepat dapat mempengaruhi kelancaran operasional kantor. Manakah langkah berikut yang paling penting dilakukan sebelum mengambil keputusan cepat? Apakah A. Mengumpulkan informasi yang relevan, B. Menunda keputusan untuk berdiskusi dengan tim, C. Mengambil keputusan berdasarkan intuisi, D. Mengabaikan informasi yang kurang penting. Jawabannya adalah yang A. Mengumpulkan informasi yang relevan. Kita lihat tema saya. Sebagai penata layanan operasional, kemampuan mengambil keputusan cepat dan tepat sangat penting untuk menjaga kelancaran operasional kantor. Keputusan yang cepat dan tepat dapat membantu mengatasi masalah yang muncul, memastikan layanan berjalan lancar, dan mencegah terjadinya gangguan yang lebih besar. Mengapa pengambilan keputusan cepat dan tepat itu penting? Mengurangi dampak negatif. Keputusan yang tepat dan cepat dapat mencegah terjadinya dampak negatif dari masalah yang timbul, seperti gangguan layanan, kehilangan waktu, atau kerugian finansial. Meningkatkan efisiensi. Keputusan yang tepat akan membantu mengoptimalkan proses operasional, sehingga layanan dapat diberikan dengan lebih efisien dan efektif. Mempertahankan kualitas pelayanan. Keputusan yang tepat akan membantu menjaga kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat atau klien, sehingga mereka tetap puas dengan layanan yang diterima. Meningkatkan kepercayaan. Kemampuan untuk mengambil keputusan cepat dan tepat dapat membangun kepercayaan dari rekan kerja, atasan, dan bahkan pelanggan. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan mengambil keputusan cepat dan tepat? Pemahaman mendalam. Memahami dengan baik SOP, peraturan, dan kebijakan kantor akan membantu dalam mengambil keputusan yang tepat. Pengumpulan informasi. Sebelum mengambil keputusan, pastikan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan akurat. Analis masalah. Identifikasi masalah secara jelas dan analisis berbagai kemungkinan solusi. Evolusi risiko. Pertimbangan risiko yang mungkin terjadi dari setiap pilihan solusi. Mengikuti prosedur. Jika ada prosedur resmi, ikuti prosedur tersebut untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan aturan. Belajar dari pengalaman. Evaluasi keputusan yang telah diambil sebelumnya dan pelajari dari kesalahan untuk meningkatkan kemampuan di masa depan. Berkonsultasi. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan atasan atau rekan kerja yang lebih berpengalaman jika diperlukan. Itu dia pembahasannya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Dalam mengelola infrastruktur IT, seorang penata layanan operasional menemukan bahwa perangkat keras server sering mengalami overhead, menyebabkan downtime dan kerusakan. Apa tindakan yang harus diambil untuk mencegah overheating? A. Membersihkan debu dari server secara rutin. B. Menambah pendingin udara di ruang server. C. Mengurangi beban kerja pada server. D. Mengganti server dengan model yang lebih baru. Jawabannya adalah yang B. Menambahkan pendingin udara di ruang server. Itu tidak jawabannya. Kita lihat pembahasannya. Penata layanan operasional yang mengalami server overheating dapat mengatasi masalah dengan melakukan pemantauan suhu, memastikan sirkulasi udara yang baik, dan melakukan upgrade perangkat keras jika perlu. Selain itu,
peningkatan pemeliharaan preventif dan penggunaan sistem pemantauan yang lebih baik dapat membantu mencegah overheating di masa depan. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil. Yang pertama, pemantauan suhu. Gunakan perangkat lunar atau sensor untuk memantau suhu server secara teratur. Ini membantu mendeteksi masalah overheating sejak dini. Yang kedua, sirkulasi udara. Pastikan ruang server memiliki sirkulasi udara yang baik. Hindari penumpukan kabel atau perangkat yang dapat mengalami aliran udara. Yang ketiga, upgrade perangkat keras. Jika server mengalami overheating, pertimbangkan untuk mengganti komponen yang berlebihan atau upgrade ke model yang lebih efisien. Yang keempat, pemeliharaan preventif. Lakukan pemeliharaan rutin seperti membersihkan debu dari kipas dan sirkulasi udara. Ini membantu mencegah akumulasi panas. Dan terakhir, sistem pemantauan. Integrasikan sistem pemantauan yang lebih canggih untuk memberikan peringatan dini tentang overheating. Ini dapat membantu mencegah downtime dan kerusakan yang lebih serius. Itu dia permasalahan poin. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Dalam pengelolaan layanan operasional, seorang penata layanan harus mampu mengidentifikasi kebutuhan setiap divisi dengan baik. Salah satu cara untuk mengidentifikasi kebutuhan dengan efektif adalah dengan A. Mengabaikan permintaan dari divisi-divisi kecil. B. Menyusun anggaran tanpa konsultasi dengan divisi lain. C. Melakukan survei kebutuhan secara berkala kepada setiap divisi. D. Mengambil keputusan berdasarkan pengalaman masa lalu. Jawabannya adalah yang C. Melakukan survei kebutuhan secara berkala kepada setiap divisi. Kita lihat masalahnya. Dalam pengelolaan layanan operasional, seorang penata layanan harus mampu mengidentifikasi kebutuhan setiap divisi dengan baik. Identifikasi ini penting untuk memastikan layanan operasional dapat memenuhi kebutuhan dan tujuan setiap divisi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja keseluruhan organisasi. Berikut beberapa cara untuk mengidentifikasi kebutuhan setiap divisi. Yang pertama, survei atau kuesioner. Melakukan survei atau kuesioner kepada setiap divisi untuk mengetahui kebutuhan dan harapan mereka terkait layanan operasional. Yang kedua, penyusunan anggaran yang melibatkan setiap divisi. Melibatkan setiap divisi dalam proses penyusunan anggaran untuk memastikan bahwa kebutuhan mereka dipertimbangkan dalam alokasi anggaran. Yang ketiga, konsultasi langsung dengan setiap divisi. Memiliki komunikasi yang baik dan berkala dengan setiap divisi untuk mengetahui kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi. Yang keempat, penyusunan laporan dan evaluasi secara berkala. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja layanan operasional dan laporan yang dibuat oleh setiap divisi untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Yang terakhir, penggunaan data dan analisis. Menggunakan data dan analisis untuk mengidentifikasi tren dan pola dalam penggunaan layanan operasional, serta mengidentifikasi kebutuhan yang mungkin belum terdeteksi. Itu dia pembahasan.